Anda semua kalian sudah siap untuk belajar di PS hari ini? Sudah catatannya sudah di meja semuanya? Oke, kita mulai ya pembelajarannya. Sekarang Anda semua silakan buka buku LKS IPS-nya tentang materi perdagangan internasional. Beberapa minggu yang lalu itu sudah menerangkan materi sebelumnya tentang lembaga keuangan. Nah, sekarang kita mempelajari tentang perdagangan internasional. Ananda, kira-kira Anda tahu tidak apa kaitan antara materi lembaga keuangan yang kemarin dengan perdagangan internasional yang akan kita bahas hari ini? Tahu? Ya, oke. Karena kemarin kita membahas tentang lembaga keuangan, sekarang kita akan membahas tentang perdagangan internasional, di mana lembaga keuangan itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan proses terjadinya perdagangan internasional. Oke, sekarang perhatikan ya Ananda semuanya, apakah Ananda pernah melihat beberapa produk Indonesia yang sudah mendunia? Contohnya seperti batik. Apakah Anda pernah menemukan store-store batik atau mungkin bule yang memakai baju batik? Pernah? Nggak pernah? Oke, Ananda, selanjutnya kita lanjut ke kopi Dayo. Apakah Ananda tahu sekarang kopi-kopi Indonesia seperti kopi Dayo, kopi Robusta itu sudah diekspor ke luar negeri. Nah, selanjutnya ada mie instan. Yang paling legendnya sekarang, Indomie itu sudah ada di mana-mana. Mau kalian ke Cina, mau kalian ke Turki, sekarang Indomie itu sudah bisa Ananda dapatkan di berbagai supermarket dan pasar modern di luar negeri. Hal ini semua terjadi karena proses perdagangan internasional. Selanjutnya Anda, tujuan pembelajaran siang hari ini yaitu murid kelas 83 harus dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional dan mendeskripsikan latar belakang dari sejarah terjadinya perdagangan internasional ini. Pertama, pernahkah kalian, Ananda semua 83, membeli barang yang ternyata buatan luar negeri? Contohnya apa? Contohnya apa? Apa namanya? Contohnya. Apa? Sampo, sabun, sepatu, baju. Game yang kalian mainkan itu orang Indonesia tak bikin? Selanjutnya, jika Indonesia tidak melakukan perdagangan dengan negara lain sama sekali, apa yang terjadi kira-kira menurut kalian? Apa tangannya ada? Perekonomian Indonesia melemah. Bagus sekali. Ada lagi? Kira-kira apa dampaknya? Amel, tahu? Oke? Tahu tidak? Oke, Ananda, jika tidak terjadi perdagangan internasional, itu banyak sekali dampaknya bagi negara kita, terutama itu bagi ekonomi negara kita. Saya perhatikan dulu masalahnya ya. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, namun kita masih banyak mengimpor bahan baku, industri dan teknologi. Bagaimana seharusnya Indonesia mengoptimalkan perdagangan internasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Nanti Anda perhatikan ini ya, Ibu. Sekarang kita masuk ke pengertian perdagangan internasional. Anda bisa bantu Ibu membacakan pengertian perdagangan internasional. Siapa? Itu tadi sudah disampaikan oleh
Ya, tertulis ya kan? Nah, Ananda, pengertian perdagangan internasional itu adalah aktivitas perdagangan barang dan jasa antara dua negara atau lebih yang dilakukan oleh penduduk negara itu sendiri atau lembaga negara itu sendiri. Nah, Nanda, sekarang banyak barang yang Ananda pakai dan yang dapat Ananda temukan itu yang bahan bakunya dari negara kita, namun diolah dan dibuat itu di negara lain. Contohnya yang paling dekat perempuan pasti tahu nih, brand Prada, Gucci, H&M tahu? Nah, Ananda tahukah Ananda bahan bakunya itu semuanya itu dari negara kita umumnya. Nah, dieksporlah oleh orang US, orang UK, orang Paris, lalu dikerjakanlah di negara Bangladesh. Nah, dikerjakan di negara Bangladesh, setelah selesai nanti dia bikin made in US, made in UK, made in Korea. Nah, itulah dari contoh dari perdagangan yang dapat kita temukan saat ini. Selain itu juga sepatu yang Ananda pakai, kacamata yang Ananda pakai, yang lebih dekat sekali itu HP yang Ananda pakai. Adakah Indonesia yang memproduksi HP? Adakah Indonesia yang memproduksi motor? Mobil? Nah, itu terjadi karena adanya perdagangan internasional. Nah, selanjutnya ruang lingkup perdagangan internasional itu ada perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara lainnya. Misalnya tadi bahan baku pembuatan pakaian dikirim ke US, dikerjakan oleh orang Bangladesh. Nah, itu contoh dari perpindahan barang. Kalau perpindahan jasanya, contohnya itu tenaga kerja Cina yang kerja ke Indonesia. Itu contoh dari perdagangan internasional dalam bidang jasa. Ternyata Nanda sekarang ini perdagangan internasional itu juga terjadi dalam bidang pariwisata dan pendidikan. Nah, dalam pendidikan itu Ananda semua 83 ini berpotensi menjadi salah satu orang yang bukan orang tapi pihak yang akan melakukan perdagangan internasional dalam bidang pendidikan. Contohnya nanti kalau sudah besar Ananda ingin kerja ke Jepang, ada juga yang ingin melakukan kunjungan studi ke Jepang atau ke Korea. Perempuan biasanya kan identik dengan Korea. Ada juga kalian yang ingin kuliah ke Mesir, ke Turki. Itu contoh dari perdagangan internasional dalam bidang pendidikan. Nah, selanjutnya perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya, kita kan punya minyak bumi. Nah, minyak itu diolah nggak sama negara lain. Nanti kita mengkonsumsinya dalam bentuk bensin Pertamina. Nah, Pertamina itu dia melakukan perdagangan internasional dan kerjasama dengan negara lain sehingga menguntungkan devisa negara kita. Oke? Era kolonial. Nah, memang Nusantara dan era kolonial ini mereka itu lebih banyak melakukan perdagangan Indonesia, perdagangan internasional dalam hal rempah-rempah. Seperti contohnya rempah-rempah Indonesia. Rempah-rempah kita kan dibawa dan dijual ke mereka, kita dipergunakan. Nah, selanjutnya ada perdagangan modern. Dalam perdagangan modern ini, perdagangan dilakukan sudah mulai modern. Pembawaan barang sudah menggunakan kapal-kapal kargo, ada yang menggunakan kereta barang. Nah, selanjutnya itu ada di era WTO dan e-commerce sekarang ini. Nah, Ananda, dulu orang-orang dulu itu melakukan perdagangan dan mengantarkan barang-barang itu sangat susah, menempuh waktu berhari-hari. Sekarang ini kalian sudah bisa mengakses dan membeli barang yang kalian mau itu dalam waktu seminggu kan? Seminggu sudah sampai, ada bahkan sampai 20 hari lah paling lama kalau barang itu dari Cina. Pernah nggak kalian beli barang dari Cina? Contohnya itu PO atau justip-justip dari negara lain. Maksudnya itu ada manfaat perdagangan internasional. Nah, manfaatnya yang pertama ada yang oke, silakan.
Pakai cukup ibu maunya sekarang ngapain? Boleh ngapain nomor 8? Keraskan suaranya ngapain akan dengar sini. Oke, terima kasih Ananda. Nah, untuk Ananda ketahui, manfaat dari perdagangan internasional itu banyak. Salah satunya inilah dari yang 8 ini. Yang pertama itu ada memperluas pasar. Nah, kalau kita atau Indonesia bisa tidak memproduksi barang, tidak bisa kan? Nah, dengan adanya perdagangan internasional ini, kita dapat mendapatkan barang yang tidak diproduksi di negara kita, seperti HP, motor, mobil, tas branded, banyak barang-barang lainnya. Selanjutnya meningkatkan untuk materi tentang perdagangan internasional dan kegiatan ekspor itu sampai sini. Sekarang Anda itu akan bagi kelompoknya menjadi 6 kelompok. Caranya kalian boleh sampai 60 ya. Dari Rehat. Ini yang menentukan